Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita ketemu lagi. Saya Al-Fatih S. Mangkabarani, dosen uh, Magister Manajemen FIB UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini kita ketemu untuk pertemuan kedua pada mata kuliah inovasi dan kewirausahaan dengan topik globalisasi dan inovasi teknologi. Adapun materi kali ini bahwa satu bisnis yang akan merambah ke bisnis internasional, dia harus memperhatikan benar tentang elemen budaya, karena kegiatan bisnis internasional sangat berhubungan dengan masalah budaya. Selain itu kita harus juga menguasai teknologi dan negara-negara mana yang akan kita tuju ya. Globalisasi juga sangat mendorong supaya bisnis yang kita lakukan itu harus menuju ke emerging market. Jadi kita harus berhati-hati untuk pada bisnis global yang merambah ke negara maju ya. Jadi budaya dan transformasi perusahaan yang melakukan bisnis itu harus juga diperhatikan. Nah, selain itu bisnis internasional juga selain bertransaksi impor, teknologi, konsumen dan perusahaan juga kita harus perhatikan. Nah, tren ketergantungan ekonomi, budaya, politik, dan teknologi antar negara dan ekonomi semakin besar. Jadi globalisasi pasar itu bisa cenderung untuk meningkatkan preferensi selera konsumen di seluruh dunia. Globalisasi produksi, kita harus bisa menyebar kegiatan produksi kita ke seluruh dunia untuk meminimumkan biaya atau memaksimumkan kualitas. Nah, tren globalisasi lagi itu bisa bermanfaat apabila globalisasi pasar terjadi. Kita bisa mengurangi biaya marketing, menciptakan pasar baru, menyebarkan cash flow produk. Sedangkan kalau globalisasi produksi yang terjadi pada bisnis kita bisa memperoleh akses biaya tenaga kerja lebih rendah, akses keahlian teknikal, akses import produksi yang lebih produktif lagi ya. Jadi manfaat globalisasi juga sangat bagus ya, bahwa di bisnis kita itu jangan stuck aja ke pasaran lokal. Nah, tantangan yang dihadapi terhadap perusahaan dalam melakukan bisnis global itu fasilitas risiko information risk, reputational risk. Semua risiko ini harus diperhatikan, di mana fasilitas itu sangat rentan dengan penanggulangan bencana yang terjadi. Information risk itu kita harus mengamankan, kita mampu mengamankan informasi yang bersifat rahasia. Dan reputational risk, kita membutuhkan etika dan perilaku taat terhadap hukum untuk semua partner bisnis kita. Untuk menghilangkan hambatan dan perdagangan dan investasi bisnis global itu berdirilah World Trade Organization ya, 1994. Organisasi ini yang mengatur regional trade dan agreement tentang bisnis internasional. Pendorong untuk melakukan bisnis internasional itu salah satunya adalah kita melakukan inovasi teknologi menggunakan email, video, conferencing, internet ya. Jadi ini untuk koordinasi kontrol lebih baik. Kalau intranet dan sebagainya, komunikasi manajemen yang lebih baik. Kalau transportation advancement lebih efisien lewat armada kapal dan udara. Jadi transportasi yang digunakan ini, inovasi teknologi harus dilakukan pada perusahaan kita kalau melakukan bisnis internasional.
Selain itu bisnis global, selain itu dia harus bagaimana mengukur globalisasi didasarkan 4 kategori. Ada satu contoh ya, globalization top 10 score ya. Ini adalah ranks ya, bahwa Singapura itu ya overall dia menjadi rank 1 kalau semuanya. Kalau ekonomi Hong Kong, personal and teknological United States, kalau political Jordan ya. Kita bisa lihat yang rank 1 di fasilitas ini, ekonomi, personal, teknologi, dan politikal. Kita bisa lihat lagi kalau untuk rank 2 dan seterusnya ya. Rank 2 untuk seluruhnya adalah Hong Kong. Tapi kalau per item ekonomi, rank 2-nya Singapura ya. Kalau untuk personal, yang rank 2-nya Switzerland. Kalau untuk teknologi, rank 2-nya Kanada, dan seterusnya ya. Bisa kita lihat global. Bagaimana pengaruh kekuatan pemerintah terhadap perusahaan multinasional ya. Jadi ini kita harus jawab dulu. Apakah pemerintah mendukung perusahaan multinasional atau enggak? Apakah peluang pekerjaan baru atau ancaman pekerjaan yang ada terjadi? Bagaimana pengaruh kekuatan pemerintah terhadap perusahaan multinasional itu ya? Apa peluang pekerjaan dan ancaman dan pekerjaan yang ada itu terjadi? Ini 2 aspek yang harus kita kenapa berulang supaya kita lebih stressing bahwa 2 hal ini sangat berpengaruh. Yang berikut dari globalisasi itu mengenai pekerjaan dan upah itu terjadi pro dan kontra. Nah, yang pro itu ya, yang pro itu dia dapat meningkatkan kekayaan dan efisiensi di mana-mana. Sedangkan yang menciptakan fleksibilitas pasar tenaga kerja di negara maju, memajukan ekonomi negara berkembang. Ini yang pro terhadap pengaruh globalisasi pada pekerjaan dan upah. Yang menentang itu dia mengurangi pekerjaan di negara maju, menurunkan upah di negara maju, eksploitasi pekerja di negara berkembang. Ini yang terjadi. Ada 2 kubu ya, yang menentang dan mendukung globalisasi. Dan kalau mengenai lingkungan dan pasar itu kita bisa lihat ya, bahwa kalau dia globalisasi pada lingkungan pasar, dia mendukung investasi dan standar tenaga kerja meningkat, ekonomi terbuka, dan seterusnya kita bisa lihat ya. Nah, kalau ya kontra, karena globalisasi itu bisa merendahkan standar tenaga kerja, melemahnya proteksi lingkungan ya, eksploitasi pekerja di negara miskin. Nah, ini bisa terjadi pro dan kontra apabila terjadi globalisasi terhadap lingkungan pasar ya. Nah, nanti kita berikan satu argumen bagaimana nasihat untuk manajer global. Itu nanti kita lakukan assignment di kelas untuk mahasiswa untuk memberikan nasihat apabila perusahaan tersebut mau berbisnis di dunia internasional. Nah, globalisasi dan ketimpangannya sebenarnya ada bisa terjadi ya. Ketimpangan dalam negara miskin di negara berkah mendapatkan manfaat dari ekonomi terbuka. Jadi ketimpangan ini bisa terjadi ya pada negara miskin. Dan ketimpangan terbuka terhadap perdagangan dan investasi dunia itu lebih cepat dibandingkan dengan negara kaya. Nah, ketimpangan ketiga itu ketimpangan telah turun tetapi ekspor tidak setuju sejauh mana penurunannya. Jadi ada ketimpangan yang berhubungan dengan income inequality debate ya. Jadi ada debat-debat tentang ketimpangan ini apabila kita melakukan bisnis
internasional atau globalisasi. Globalisasi dan kedaulatan nasional itu bisa terjadi juga pro dan kontra, di mana di penentangnya itu negara akan mengurangi otonomi pemerintah ya, jadi pemerintahan negara atau regional dan lokal. Jadi di situ kalau terjadi kontra. Kalau yang mendukung globalisasi bermanfaat pada masyarakat karena membantu menyebarkan demokrasi ke penjuru dunia ya, demokrasi penjuru dunia khususnya itu tentang bukan politik, demokrasi pemilihan produk ya. Oke, berikutnya pengaruh globalisasi pada budaya juga ini ada pro dan kontra. Kita bisa melihat bahwa di kontranya merusak keanekaragaman budaya ya, masuknya ada budaya-budaya baru ya, bagaimana menyeragamkan dunia, membangkitkan bisnis lokal kecil, jadi membangkrutkan ya sebenarnya ini ya, membangkrutkan bisnis lokal kecil. Jadi dengan adanya bisnis global ini bisa terjadi di dalam dunia lokal. Jadi misalnya di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang masuk di Indonesia itu bisa membangkrutkan bisnis lokal ya yang ada di Indonesia. Itu contohnya. Kalau mendukung, kalau terjadi pendukung itu maksudnya bisnis global bisa mendukung spesialisasi perdagangan untuk memperoleh barang lain, impor budaya dari negara lain, melindungi moral. Jadi ini hal-hal pro dan kontra yang bisa terjadi apabila terjadi globalisasi ya. Berikutnya, arti budaya sebenarnya di dalam konsumen global itu bisa dilihat ya. Material design ada satu yang dilakukan oleh Coca-Cola ya, Coca colonization ya. Dia melakukan satu material design untuk bagaimana bahwa Coca-Cola yang dipasarkan ini adalah masuk ke merupakan konsumen global. Atau kita bisa juga menggunakan artistic influence ya, budaya negara berkembang mempengaruhi musik ya, mempengaruhi Picasso atau Beatles. Jadi salah satu contoh ya. Jadi atau juga salah satu contoh a force for good ya, berkembangnya toleransi dan keanekaragaman. Ini salah satu bagaimana konsumen global, artinya budaya itu pada konsumen global. Deeper values. Jadi ini ada satu budaya bahwa dia tidak sekedar pembelian konsumen, tetapi kemungkinannya melibatkan penolakan budaya ya. Jadi bisa hal itu terjadi ya. Berikut jadi pemain bisnis internasional itu ya, multinational corporation, bisnis kecil dan entrepreneur ya, perusahaan terlahir global. Jadi ini ada 3 dimensi untuk bisnis yang masuk ke multinasional. Apakah bisnis itu memang sudah memiliki investasi di banyak negara, atau bisnis kecil atau entrepreneur yang mulai mengembangkan di investasi internasional, atau pada posisi perusahaan memang terlahir global, dia mengadopsi perspektif global dan melakukan bisnis internasional sejak dini ya. Di sini nanti kita minta contoh-contoh dari dimensi bisnis ini ya. Selanjutnya, bagaimana kita membandingkan perusahaan global dengan GDP. Bisa dilihat bahwa GDP dari berbagai negara itu kondisinya seperti ini, bahwa 10 perusahaan global terbesar dengan produk domestik, produk nasional tertentu ya. Di mana Indonesia kasihan ya nggak ada. Di sini kita lihat kondisi Indonesia pada komposisi 10 perusahaannya yang merah-merah ini ya.
yang 10 itu. Oke, kita bisa lihat ini sebenarnya contoh bagaimana persaingan global dengan tingkat GDP ya. Nah, yang berikut faktanya small biz exporting. Jadi faktanya ini banyak eksportir ini mempunyai fewer dan 50 employees ya, misalnya tenaga kerjanya berkurang ya. Comprehensive health is available, export financial available, most products do not need export lisensi. Jadi ini hal-hal yang dibutuhkan apabila untuk small business exporting ya. Yang berikut bisnis internasional itu bisa menggabungkan 4 elemen yang berbeda di dalam lingkungan global ya. Nah, di sini maksudnya begini, ini nasional, ini perusahaan ya, ini perusahaan internal perusahaan itu di sini ada international strategy, analyzing international, selecting and managingnya, developing and marketing produknya, managing international. Jadi sebelum kita masuk ke bisnis internasional, perusahaan itu sudah harus melakukan hal ini. Nah, kita harus menyesuaikan dengan tingkat nasional, cross cultural bisnisnya ya. Di nasional ini tadinya internal ya. Terus di sini kita harus juga mempertimbangkan politik, law, and business ethic ya, dan international financial market. Jadi dari sini tingkat nasional ini kita sudah harus menguasai dulu semua tentang cross culture, politik, international financial, baru masuk di international ini. Nah, hal-hal apa yang harus kita pahami di international. Nah, analyzing international opportunity itu nanti untuk melihat bisnis governmental trade ya, relation. Jadi ini lihat strategi ini yang sejajar gambarnya, maksudnya ini ya perusahaan harus memiliki itu ya untuk bisa masuk ke bisnis internasional dan masuk lagi ke globalization ya, globalization yang tanpa batas ya. Sudah terjadi teknologi ke innovation, increasing composition ya, balance trade, jadi barrier and trade. Jadi di sini bisa dilihat ya bagaimana posisi perusahaan yang mau merambah ke international business ya. Jadi intinya bahwa perusahaan itu kalau melakukan perluasan bisnis secara internasional, dia harus melalui beberapa tahap. Jadi global innovation itu tadi kita bisa lihat bahwa inovasi secara global itu harus diperhatikan dengan 4 aspek ini ya, bahwa perusahaan itu harus memiliki internal ini tadi. Kalau dia mau international strategy and organization ya, ini ya, berarti dia harus melihat nih perusahaan ini. Jadi form perusahaan ini dia harus melihat cross cultural business sampai ke international trade ya. Jadi ini merambah ke dari perusahaan, terus nasional, terus international, dan globalisasi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis ini. Oke, kita lanjut dengan bagaimana contoh-contoh bisnis global itu bisa kita transformasi ke bisnis-bisnis real yang ada di Indonesia yang sudah melakukan inovasi untuk melakukan bisnis secara internasional di beberapa negara yang B7. Kesuksesannya adalah bagaimana internal perusahaan itu bisa memanage 6 hal ini ya, supaya dia bisa sukses di dalam bisnis secara global atau international business.
Untuk itu pertemuan kita yang kedua kali ini cukup sampai di sini, bahwa perusahaan atau bisnis maupun small business atau large business itu dia bisa melakukan bisnis secara internasional dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Semoga semua entrepreneur, pebisnis itu tidak pesimis apabila mau berdagang secara internasional. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua entrepreneur, bisnis. Kita bisa melakukan inovasi secara terus-menerus. Harus optimis bahwa kita bisa sukses di dunia internasional.